Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Tony dalam program Sinergi, siaran bareng ahli gizi. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah seorang rekan kerja saya yang ada di Puskesmas Haidare. Saya kenalkan aja langsung, beliau ini adalah Pak Nasaruddin AMD Kes ya. Jadi basic beliau adalah pranata laboratorium atau yang biasa kita sebut dengan analis kesehatan, gitu. Ya, jadi beliau ini selain menjadi pranata laboratorium, beliau adalah seorang pemegang program HIV PIMS. Baik, jadi tema kita pada kesempatan kali ini Pak Nas adalah mari kita cegah HIV dan AIDS serta PIMS. Kenali, pahami, akhiri, hindari penyakitnya, bukan orangnya. Ya. Jadi tema kita pada kesempatan kali ini adalah itu. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang, kita akan ngobrol bareng tentang tema yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Jadi, ada beberapa pertanyaan sudah terkumpul nih Pak Nas. Dari kami, baik itu ada juga yang inbox nitip pertanyaan, jadi sudah kami rangkum. Kita mulai aja karena waktu kita hanya 30 menit ke depan Pak Nas. Jadi ada pertanyaan pertama nih Pak Nas. Kita sering sekali mendengar yang namanya HIV AIDS, sangat sering, bukan hal yang asing begitu ya, tapi orang tidak tahu sebenarnya HIV AIDS itu apa sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sesuai tema kali ini yaitu kenali, ya. Pahami, akhiri, hindari penyakitnya, bukan orangnya. Betul. Oke, kita mulai dari kenali. Oke. Apa itu HIV AIDS? HIV adalah human immunodeficiency virus. Oke. Artinya virus yang masuk ke dalam tubuh manusia dan menyerang sistem kekebalan imunitas. Lalu apa sih imunitas di dalam tubuh kita itu? Ada namanya sel darah putih yaitu leukosit. Oke. Lebih spesifik lagi itu ada namanya sel limfosit T, lalu limfosit T. Ya. Kemudian yang lebih spesifik untuk virus HIV ini adalah dia menyerang sel CD4. Makanya jadi follow up untuk keberhasilan pengobatan itu nanti ada namanya follow up sel CD4. Normal untuk sel CD4 pada orang normal itu antara 500 sampai 1000 sampai dengan 1600 per mikroliter darah. Itu normalnya. Ya. Oke. Yang tidak normalnya? Orang dikatakan AIDS ketika dia di nilai CD4-nya 200 atau ke bawah 200 di bawah 200 ya. 200 atau 200. Ya. AIDS. Oke. Itu HIV-nya. Oke. Sekarang AIDS-nya. AIDS itu yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi kalau kita artikan secara satu per satu, Acquired itu bukan penyakit bawaan, lalu imuno itu sistem kekebalan yang imunodefisiensi, ya. kekurangan imunitas. Ya. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Syndrome itu artinya kumpulan gejala. Ya. Jadi kalau boleh kita bilang bahwa HIV itu virusnya, kemudian AIDS itu adalah kumpulan penyakitnya. Iya, betul. Oh, iya. Oke, jadi itu HIV dan AIDS ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa membedakan antara HIV dan AIDS ya. Oke, lanjut. Bagaimana tanda dan gejala HIV? HIV. Yeah. Sebelumnya saya kasih tahapan dulu ya, tahapan perjalanan singkat penyakit nanti sebenarnya. Patofisiologinya sebenarnya lebih berkompeten nanti dokternya. Tapi ini secara garis besar saja ya. Secara umum. Secara umumnya bahwa saya sudah mencatatnya sebenarnya di sini. Oke. Tahap pertama itu fase awal namanya itu yaitu tahap serokonversi. HIV pertama kali masuk ke dalam tubuh. Kemudian menyerang sistem kekebalan, lalu tubuh mengadakan perlawanan ditandai dengan terbentuknya antibodi. Ya, antibodi itulah yang kita periksa secara rapid test. Oke. Nah, pada gejala ini pada awal ini sebenarnya gejalanya biasa-biasa aja menurut teori. Menurut teori biasa-biasa saja seperti mual, pusing. Karena ada benda asing masuk ke dalam tubuh. Lalu tahap kedua ada namanya tahap asimptomatik. Itu apa itu asimptomatik? Asimptomatik itu biasanya dari 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5. Rentangnya asimptomatik ini 0 sampai 5 tahun. Baru kelihatan begitu? Iya, baru sudah ada gejala, ada gejala ringan tapi tidak terlalu kurang. Masih ringan gitu ya, masih ringan. Kurang nafsu makan. Menurut teori ini menurut teori itu.
terus tubuh lemas, lalu sering diare. Iya. Diare Berarti berat badannya kurang berarti ya? Sudah mulai menurun. Turun drastis. Sudah mulai menurun. Sudah mulai menurun. Karena ini tahap apa tadi? Yang ringan. Asimptomatik ya. Iya. Oke. Tapi tahapan ini sudah bisa menginfeksi orang lain. Oh iya. Sudah bisa dengan orang lain. Pokoknya sejak ada jedanya, ada masa jendela 3 sampai 6 bulan itu masa tubuh kita memproduksi antibodi. Nah, udah bisa kelihatan positif di sana. Lalu yang ketiga itu ada tahap simptomatik ini. Nah, itu sudah ada gejala di sana. Gejalanya macam-macam seperti berkeringat tanpa aktivitas di malam hari, lalu pembesaran kelenjar getah bening, lalu diare, terus apa lagi? tubuh kurus kali, lemas ya. Lalu tahap yang keempat ini adalah game over, artinya stage terakhir. Stage terakhir itu ada AIDS. Nah, inilah stage akhirnya AIDS. HIV ke AIDS itu. Nah, di sana sudah ada terjadi infeksi gabungan, infeksi oportunistik ya. Nah, infeksi itu ada nanti TB masuk, kemudian saluran pernapasan terganggu, semua infeksi di sana masuk. Bahkan berat badan tidak lazim penurunannya, drastis sekali. Pak Nas, jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak Nas ya, bagaimana HIV ini dapat menular kepada seseorang? Ya. Ini sebenarnya sudah sering kita dengar, tapi tidak ada salahnya kita review kita ulang kembali supaya yang mendengar juga tahu begitu. Cara penularannya yaitu melalui hubungan seksual, baik seksual itu secara heteroseksual maupun homoseksual. Karena di sana juga kita dapat populasi kunci untuk pemeriksaannya, yaitu yang untuk homoseksual itu ada LSL. Nanti sebagai populasi kunci untuk menemukan kasus baru. Mungkin sebelum lanjut, LSL itu bisa dijelaskan supaya sobat sehat tahu begitu apa? Baiklah. Cara penularan ini kan ada yang heteroseksual dan homoseksual. Yang heteroseksual biasa laki sama perempuan. Iya, yang hetero. Tapi berganti-ganti pasangan. Lalu yang homoseksual itu dia satu jenis. Yang ada namanya LSL. Nah, LSL itu seks sama laki gitu. Seks sama laki, dan itu menularkan. Ini bisa terjadi nggak kalau perempuan sama perempuan? Ya, bisa juga. Ya, supaya sobat sehat tahu juga. Mau seksual, homo maupun biseksual boleh. Tertular. Bisa saja. Kena HIV ya. Jadi selain homoseksual, berarti biseksual pun bisa menyebabkan seseorang terjangkit HIV. Pak Nas ya, begitu kurang lebih ya. Oke, lanjut. Boleh minum dulu Pak Nas. Pertanyaan selanjutnya ini, kelompok apa saja yang lebih rawan terkena penyakit ini sebenarnya? Kelompok apa saja? Ada beberapa kelompok secara garis besar yang lebih rawan terhadap penyakit HIV ini ya. Pertama ya pasangan ODA. Pasangan orang yang HIV, orang dengan HIV/AIDS kan? Itu berisikonya luar biasa kan. Lalu ada bayi yang ditularkan melalui air susu ibu yang ibunya adalah ODA. Ada juga. Lalu yang ketiga itu adalah pengguna jarum suntik secara bergantian. Secara garis besarnya itu. Yang kita membahas remaja sekarang. Remaja sebenarnya rawan nggak sih? Ada perbedaan nggak antara remaja, orang tua, anak-anak, atau gimana? Menurut hasil survei, bukan survei sebenarnya, grafik peningkatan jumlah kasus, itu memang remaja paling dominan di sana. Remaja kalau di kelompok umur, kalau kita kelompokkan HIV yang positif itu dari segi kelompok umur, remaja lebih banyak. Paling dominan. Ya. Remaja paling dominan. Nah, kemudian ini kan kita tahu sendiri sekarang nih zamannya elektronik ya, zamannya gadget, zamannya internet. Sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih gadget tersebut terhadap penyebaran penyakit HIV ini, Pak Nas? Ini sangat menarik ya. Gadget ini. Apapun yang ada di pikiran kita langsung kelihatan di sini. Iya, betul sekali. Ya, kalau menurut saya sih pengaruhnya sangat besar. Itu ada dua pengaruh juga, ada sisi positifnya sama negatifnya. Lalu yang positifnya kita bisa mengakses informasi yang sangat luar biasa, yang sebenarnya tidak terpikirkan kalau kita pelajari selama 3 tahun mungkin nggak akan dapat dengan secepat itu.
Google saja kelihatan dan bisa kita pelajari. Lalu sisi negatifnya memang banyak sekali ya. Sisi negatifnya ada konten-konten yang kurang, yang tidak pantas begitu, tidak pantas untuk umuran mereka. Lalu kurangnya mungkin kontrol orang tua. Iya betul. Berarti menurut Pak Nas sendiri gadget ini berpengaruh sangat besar ya terhadap penyebaran penyakit ini kalau tidak digunakan secara positif begitu ya. Nah, oleh karena itu sobat sehat yang ada di rumah harus benar-benar mengontrol anaknya, yang terutama sekarang kita bisa lihat bayi ada HP-nya Pak ya. Balita yang masih sekolah sudah diberikan HP, TK juga diberikan HP. Itu perlu mendapatkan benar-benar kontrol yang maksimal dari orang tua sehingga penggunaan gadget ini tidak disalahgunakan begitu ya. Oke. Baik, selanjutnya Pak Nas. Nah, ini nih tadi sempat disinggung juga bahwa ibu hamil yang ODA gitu kan bisa menularkan ke anaknya. Itu mitos atau fakta? Fakta. Fakta berarti ya. Kalau ada ibu hamil yang menderita HIV kemudian melahirkan, anaknya sudah pasti positif atau ada kemungkinan negatif nggak? Ada kemungkinan, kan nanti kan ada, kalau diawasi secara dini mungkin kan nanti tetap kita akan melakukan pemeriksaan secara bertahap ya. Pemeriksaan pertama negatif untuk bayinya nih untuk bayi. Pemeriksaan pertama negatif, lalu kita tunggu 14 hari ke depan untuk pemeriksaan selanjutnya. Masih negatif, tinggal tunggu 14 hari ketiga. Ya 3 bulan ke depan kita periksa lagi, hasil negatif ya sudah, insya Allah ya. Berarti pemeriksaannya selama 3 bulan begitu ya, nanti dari baru lahir, tapi ada tahapannya ya. Iya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, berarti saya bisa simpulkan sedikit di sini bahwa ibu hamil yang ODA bisa saja menularkan ke anaknya positif atau negatif ya. Oleh karena itu petugas biasanya melakukan screening lebih awal ya, pemeriksaan lebih awal sampai dengan usia si balita itu 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Oh, 6 bulan ke depan. Oh iya. Oke, berarti melanjutkan pertanyaan sebelumnya ini, bagaimana cara perawatannya terhadap bayi yang baru lahir dan positif? Itu perawatannya seperti apa? Iya. Memang dia bayi itu dari cara pemeriksaannya aja sudah beda, bukan rapid test, bukan rapid ya, karena ada pemeriksaan. Ada khusus ya? Ada khusus pemeriksaannya. Jadi paling enggak sedini mungkin kita melakukan cek untuk HIV ini apakah dia sudah tertular apa enggak. Kalaupun dia akan tertular, nanti dokterlah yang punya wewenang mendiagnosis bagaimana pemberian ARV, bagaimana dosis ARV yang tepat untuk dia. Jadi dokterlah nanti yang. Oh iya. Tapi dalam artian di sini perawatannya tidak bisa dilakukan di rumah begitu? Tetap dengan kontrol dokter. Artinya jika terjadi gejala-gejala, mungkin salah satu gejala timbul, nanti tetap harus segera dibawa. Check up, periksa dokter, lalu kalau dia positif kita rujuk ke jenjang yang lebih tinggi. Iya, tapi masih bisa berobat jalan berarti. Bisa. Tanpa harus diisolasi di ruangan khusus. Bisa. Karena orang HIV kan biasa-biasa aja. Oh iya. Termasuk balita ya, berarti tidak perlu kita ini. Nah, bagaimana sih caranya untuk melakukan pemeriksaan HIV itu, Pak Nas? Oke. Alur pemeriksaan HIV. Betul. Alurnya bagaimana? Di puskesmas ya. Puskesmas. Kita ngomongin di puskesmas. Baik sobat sehat, alur pelayanan pemeriksaan HIV di puskesmas Aidare, seperti untuk mencegah stigma ya, untuk mencegah stigma sama saja seperti pasien biasa, pasien normal. Artinya dia masuk ke pendaftaran, lalu masuk ke poli umum mendapatkan informasi tentang dia, bagaimana riwayat orang tuanya. Kalau untuk bayi, kalau di khusus dia gimana riwayat dia, apakah dia sebenarnya populasi kunci, ya, baru dia dari poli umum nanti akan merujuk ke klinik PCT, PCT di puskesmas. Lalu di sana dilakukan pemeriksaan ya. Oke, jadi itu adalah alur untuk cara melakukan pemeriksaan di puskesmas. Kalau udah di klinik PCT bilang, laboratorium minta tolong pemeriksaan screening artinya pemeriksaan R1 saja. Iya. Oh iya. Jadi gitu alurnya ya sobat sehat yang ada di live Instagramnya Puskesmas Aidare. Oh iya nih Pak, kalau misalnya nih ya saya punya seorang teman, dia menderita HIV begitu, apakah saya nggak boleh nih deket-deket sama dia, ngobrol sama dia,
Karena stigmanya di masyarakat itu yang HIV itu mengerikan gitu. Seolah hindari. Itu sebenarnya benar gak sih? Ya seperti yang saya bilang dari awal bahwa stigma ini sangat luar biasa. Kenapa ada stigma? Karena ketidaktahuan mereka tentang bagaimana cara penyebarannya, penularannya bagaimana. Seolah-olah penyakit ini ngeri banget. Momok yang menakutkan sekali. Banget. Padahal kita ketahui bahwa HIV ini tidak menular dari sentuhan kulit, tidak menular, mandi di kolam renang secara bersamaan tidak menular, kemudian bersalaman tidak menular, menggunakan alat makan secara bersamaan tidak menular, bahkan sampai ciuman pun tidak menular. Selama ciumannya tidak berdarah-darah, ya kan? Itu nggak menular ya? Itu tidak menular. Kecuali, nah yang dikecualikan apa nih? Itu kan yang tidak menular nih. Yang menularnya melalui apa? Nanti ciumannya ada darah, kemudian luka di sana. Berarti dapat disimpulkan melalui darah. Darah. Gitu. Oke, darahnya si HIV ini masuk ke tubuh yang normal itu baru. Selain dari darah apa lagi, Pak? Darah, kemudian cairan dalam artian cairan sperma, cairan vagina, cairan. Terus darah, cairan, lalu ya udah. Oh, berarti selama ini termasuk saya nih Pak ya, mungkin ini ilmu baru menurut saya. Dulu saya pernah baca entah artikelnya yang salah atau bagaimana, dia bilang di artikel itu bahwa kalau yang HIV itu berciuman dengan orang normal itu pasti akan menjadi tertular juga yang normal, karena itu merupakan ketemu cairan juga, cairan air liurnya. Berarti itu salah ya? Tidak. Selama normal-normal aja, tidak sampai melakukan luka, itu tidak. Bahkan dulu saya pernah, berarti ini mitos ya. Dulu saya pernah dengar ada khusus piring makannya yang namanya si HIV ini nggak boleh dia samaan dengan orang yang normal. Itu mitos atau fakta sih sebenarnya? Atau tidak benar itu? Itu tidak benar itu. Itu memicu terjadinya stigma yang baru. Berarti selama ini kita salah persepsi ya Sobat Sehat yang ada di live Instagram Puskesmas Aidare, bahwa HIV itu penularannya hanya melalui darah dan juga cairan sperma begitu ya, atau vagina seperti itu. Jadi kalau misalnya kita makan bareng, bersalaman, kemudian berciuman, apalagi mandi bareng, itu tidak masalah ya Pak Nas ya? Tidak kulit tidak masalah, bersalaman tidak masalah. Bersalaman pun tidak masalah. Jadi jangan kita menghindari orangnya, tapi penyakitnya yang kita harus hindari ya, bukan orangnya. Karena tidak ada salahnya orang yang justru nanti itu yang akan membuat si HIV ini minder, kemudian sistem imunnya menjadi melemah, menurun karena kita kucilkan begitu ya. Sebenarnya itu yang salah. Jadi mulai sekarang kita harus buang stigma yang salah atau tidak benar, supaya apa ya, orang HIV juga manusia begitu ya. Benar. Butuh sosialisasi dengan kita, tapi selama koridornya benar seperti itu ya. Oke, baik, selanjutnya Pak Nas. Ada nggak nih program yang sudah dilakukan oleh Puskesmas sendiri terhadap kasus ini? Baik, kami di sini dari program HIV ada satu tim. Satu tim itu yang lengkap, ada dokter konselornya, lalu ada perawat konselornya, lalu ada bidan konselornya, kemudian ada pencatatannya, pencatatannya karena dia sistemnya online dari Kemenkes langsung, kemudian ada laboratoriumnya. Apa pertanyaan tadi? Betul dah. Ada nggak sih program yang dilakukan Puskesmas? Nah, akhir-akhir ini kita karena dilirik ya, untuk nggak tahu mungkin karena kasus banyak, nggak tahu, Aidare ini selalu dilirik karena mungkin ini pertama, lalu ada akhir-akhir ini banyak yang datang untuk kaji banding. Mungkin itu makanya kita digenjot dan kita terpilih menjadi puskesmas yang start duluan melakukan menjadi PDP. Oke, terus programnya nanti penjaringan itu ada penjaringan populasi kunci. Lalu, ini sudah dilakukan ya? Ini sudah dilakukan. Lalu penjaringan pada lapas, karena itu juga merupakan populasi kunci. Terus? Lalu kita tetap melakukan screening untuk K1 pada ibu hamil. Berarti yang di lapas karena yang sudah dijelaskan tadi LSL itu ya, itu yang kita takutkan di sana. Jadi harus di screening lebih awal seperti itu. Kemudian tadi ibu hamil di apakan? K1 diperiksa, di screening lah juga. Kunjungan pertamanya kita periksa. Jadi program Puskesmas sudah jalan ya untuk
pencegahan secara dini lebih tepatnya ya. Deteksi dini kasus HIV AIDS begitu ya. Oke, jadi ternyata sudah jalan programnya yang ada di Puskesmas, ada dokternya sebagai timnya, analisnya atau peranata labnya, kemudian pencatatan, apalagi ada bidan Dan sebagai timnya, sebagai konselornya. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak Nas sebelum kita tutup sinergi pada siang hari ini. Pesan-pesan Pak Nas selaku penanggung jawab program HIV yang ada di Puskesmas apa nih untuk sobat sehat yang ada di rumah? Baik, sobat sehat yang ada di rumah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Itu yang pertama. Lalu kita cegah HIV ini bersamaan. Tidak bisa petugas kesehatan saja. Berikan informasi kepada orang kalau mengetahui informasi tentang HIV AIDS ini. Lalu kalau mau informasi lebih lanjut, datang ke Puskesmas untuk mencari informasi. Kemudian cegah HIV ini dengan A, B, C, D. A itu absen. Melakukan hubungan seksual. Artinya dengan pasangan yang tidak sah begitu ya. B yang kedua. Be faithful. Artinya setia sama satu pasangan. A, B, C itu kondom. Kondom ya, kalaupun harus melakukan seksual dengan pasangan yang oda, pakailah kondom. Terus yang terakhir apa itu? D drug. No drug. Jangan mengkonsumsi narkoba atau minuman keras ya. Karena kita tahu bahwa drug pasti dia suntiknya ganti-gantian gitu. Iya. Jadi itu dia tadi pesan terakhir dari Bapak Nasarudin, ABCD ya. Jadi itu nanti kita harus pelajari bersama. Baik, karena waktu kita juga sudah 30 menit, jadi obrolan kita pun sudah berakhir sampai di sini Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti insya Allah bulan depan lagi di minggu pertama Sinergi akan balik lagi dengan tema yang berbeda dan tentunya narasumber atau pembicara yang berbeda pula. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Tony mewakili Bapak Nasarudin AMD Kesehatan. Mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.